Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 8 akan memberikan materi pembelajaran tentang paragraf yang diajarkan oleh dosen pengampu Ibu Ana Widyastuti MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Aldeser Trigrison. 2. Saya sendiri, Aninda Veriska Tiara Purnama. 3. Alfia Rahma Hidayati. 4. Fadil Istrabadi. 5. Salsabila Elisia Astuti. Oke, materi yang pertama, pengertian paragraf. Jadi, apa itu paragraf? Paragraf disebut juga alinea. Paragraf seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang mengandung satu kesatuan ide pokok. Paragraf bukan sekedar kumpulan kalimat. Tulisan yang terdiri dari sekumpulan kata belum tentu paragraf. Dikategorikan sebagai paragraf jika sekumpulan kalimat tersebut terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ini sebagai alat bantu menciptakan susunan logis dan sistematiknya. Yang pertama ada ide pokok, yaitu ide pembicaraan atau masalah yang bersifat abstrak. Ide pokok biasanya berupa kata, frase, atau klausa. Yang kedua ada kalimat topik, yaitu perwujudan pernyataan ide pokok dalam bentuk yang masih abstrak. Yang ketiga, ide pengembang, yaitu rincian atau penjelasan ide pokok dalam bentuk yang konkret. Ide pengembang berupa kata, frase, dan klausa. Yang keempat, kalimat pengembang, yaitu perwujudan pernyataan ide pengembang dalam bentuk konkret. 5. Kalimat penegas, yaitu kalimat yang berfungsi menegaskan dengan cara mengulang bentuk kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Yang keenam, transisi, yaitu mata rantai penghubung paragraf. Transisi berfungsi sebagai penunjang, koherensi atau kepaduan antar kalimat atau antar paragraf dalam suatu karangan. Selanjutnya, saya Salsabila Elisia Astuti akan menerangkan tentang struktur paragraf. Rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas 1. Sebuah kalimat topik atau kalimat pokok. 2. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Apa itu kalimat topik? Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea. Ciri-ciri kalimat topik yaitu 1. Mengandung permasalahan yang potensial untuk diuraikan lebih lanjut. 2. Mengandung kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat dibentuk kata sambung atau transisi. Kemudian, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Ciri-ciri kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah 1. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Arti kalimat baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea. 3. Pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau kalimat transisi. 4. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Selanjutnya, fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. 2. Menandai peralihan atau pergantian. Gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragrafi berarti ganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan bab
pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya, saya Alfiah Rahma-Hidayati akan menjelaskan tentang kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat pokok merupakan sarana dari gagasan yang dikembangkan dalam paragraf itu. Kalimat utama atau kalimat topik biasanya ditempatkan secara jelas sebagai kalimat awal suatu paragraf, kemudian dikembangkan dengan kalimat penjelas. Ciri kalimat utama atau topik: pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. Dua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Selanjutnya ada syarat paragraf. Paragraf yang efektif memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Kesatuan makna atau koherensi. Sebuah paragraf dikatakan mengandung kesatuan makna jika seluruh kalimat dalam paragraf itu hanya membicarakan satu ide pokok. Yang kedua, kesatuan bentuk atau kohesi. Kesatuan bentuk paragraf atau kohesi terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus, lancar, dan logis. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Paragraf yang baik harus hanya memiliki satu pemikiran utama atau gagasan pokok. Jika dalam satu paragraf terdapat 2 atau lebih pikiran utama, maka paragraf tersebut tidak efektif. 4. Kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan lebih lanjut atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Pertama, ada paragraf deduktif atau uraian. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif atau simpulan. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif-induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf terbagi atau tersebar. Kalimat utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Yang kelima, paragraf ineratif. Kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Selanjutnya, saya Fadil Istrabadi akan menjelaskan tentang jenis paragraf. Yang pertama ada eksposisi. Jenis eksposisi artinya paparan. Dengan paparan, penulis akan menyampaikan suatu penjelasan atau informasi. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa paragraf eksposisi adalah paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu atau memberikan sesuatu. Ciri-ciri paragraf eksposisi adalah memaparkan definisi dan memaparkan langkah-langkah, metode, atau melaksanakan suatu tindakan. Gaya penulisannya bersifat informatif, menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Dan paragraf eksposisi biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua ada narasi. Narasi artinya cerita. Dengan cerita, penulis mengajak pembaca untuk sama-sama menikmati apa yang diceritakan tersebut. Biasanya ciri yang dominan dari cerita adalah tokoh, latar, dan tema cerita. Yang ketiga ada persuasi. Persuasi artinya bujukan. Dengan persuasi, penulis mengaruhi pembaca supaya mengikuti kehendaknya. Ciri-ciri paragraf persuasi adalah berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya, harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian dalam kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai, dan memerlukan fakta dan data. Yang keempat ada argumentasi. Argumentasi adalah jenis tulisan yang memberikan alasan atau argumen berdasarkan fakta dan data. Dengan fakta dan data,
penulis dapat meyakinkan pembaca sehingga tulisan itu diterima oleh pembacanya. Ciri-ciri paragraf argumentasi adalah menyampaikan suatu pendapat agar pembaca yakin, memerlukan fakta untuk membuktikan pendapatnya, biasanya berupa gambar atau grafik, dan lain-lain. Menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian, dan penutup berisi simpulan. Dan yang kelima ada deskripsi. Deskripsi artinya lukisan. Karangan lukisan adalah jenis karangan menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, atau orang. Deskriptif berurusan dengan hal-hal kecil yang tertangkap panca indera. Ciri-ciri paragraf deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan, bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan, dan menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Selanjutnya ada pembagian paragraf menurut jenisnya. Dalam sebuah karangan atau komposisi, biasanya terdapat 3 macam paragraf jika dilihat dari segala jenisnya. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemungkinan. Bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan, paragraf pembuka harus difungsikan untuk menghantar pokok pembicaraan, menarik minat pembaca, dan menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Dan bentuk berikut dapat dimanfaatkan sebagai bahan menulis paragraf pembuka. Kutipan peribahasa, anekdot, pentingnya pokok pembicaraan, pendapat atau pernyataan seseorang, uraian tentang pengalaman pribadi, uraian mengenai maksud dan tujuan penulisan, dan sebuah pertanyaan. Dan yang kedua ada paragraf pengembang. Ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir di dalam bab atau anabab itu. Bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Paragraf ini dalam karangan dapat difungsikan untuk mengemukakan inti persoalan, memberikan ilustrasi, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya, meringkas paragraf sebelumnya, dan mempersiapkan dasar bagi simpulan. Dan yang terakhir ada paragraf penutup, adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Mengingat paragraf penutup dimaksudkan untuk mengakhiri karangan, penyajian harus memperhatikan hal sebagai berikut. Sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. Dan sebagai bagian yang paling akhir dibaca, disarankan paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dibagi 2. Pertama, berdasarkan teknik. Secara alamiah, terdapat 2 macam urutan. Yang pertama, urutan ruang atau spasial, yang membawa pembaca dari suatu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam sebuah ruang. Yang kedua, urutan waktu atau kronologis, yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa. Klimaks dan antiklimaks. Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kepentingannya. Umum khusus. Dalam pikiran utama diletakkan pada awal paragraf. Sebaliknya, dari khusus ke umum dimulai dengan perincian dan diakhiri dengan kalimat utama. Selanjutnya, pengembangan paragraf berdasarkan isi. Pertama, perbandingan dan pertentangan. Penulis menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang tingkatannya sama. Lalu yang kedua, analogi. Biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan yang tidak atau kurang dikenal umum.
Lalu yang ketiga, generalisasi. Generalisasi yang umum sifatnya agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca, terkadang membutuhkan contoh yang konkret. Dalam hal ini, sumber pengalaman sangat efektif. Lalu, sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Dapat juga sebaliknya. Definisi luas. Untuk memberikan batasan tentang sesuatu, kadang-kadang penulis terpaksa menguraikan dengan beberapa kalimat. Saya Alisar Grison akan membawakan materi tentang teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf memiliki dua macam. Yang pertama, dengan menggunakan ilustrasi, yaitu apa yang dikatakan dalam kalimat topik itu dilukiskan dan digambarkan dengan kalimat-kalimat penjelas, sehingga di depan pembaca tergambar dengan nyata apa yang dimaksud oleh penulis. Sedangkan yang kedua adalah analisis, yaitu apa yang dinyatakan kalimat topik dan dianalisis secara logis, sehingga pernyataan tadi merupakan sesuatu yang meyakinkan. Cara yang lebih praktis dari kedua tersebut yaitu yang pertama, dengan memberikan contoh. Contohnya, kegiatan KUD di desa yang belum dewasa sudah dicampuri oleh tengkulak-tengkulak. Kadang-kadang bukan lagi memantau lagi namanya, tetapi langsung ikut serta menentukan harga gabah penduduk yang akan dijual koperasi. Tengkulak itulah yang mengatur pembagian uang yang ditangani oleh ketua koperasi, mengatur pembagian pudi dan sebagainya. Demikian pula dalam menjual lagi ke masyarakat. Harga yang ditentukan salah ditentukan oleh tengkulak itu. Dari hasil penjualan ini, dia meminta upah yang cukup besar dari ketua koperasi. Yang kedua, dengan menampilkan fakta-fakta. Contohnya, siswa SMA Yanindo menunjukkan kegemaran mereka dengan melakukan penelitian. Setiap hari Kamis, mahasiswa wanita dan laki-laki membagi tugas. Mahasiswa wanita mengumpulkan dan memberi materi, sedangkan mahasiswa laki-laki menyurvei lokasi. Yang ketiga, dengan memberikan alasan-alasan. Dengan cara ini, apa yang dinyatakan oleh kalimat topik dianalisis berdasarkan kalimat logika. Dibuktikan dengan uraian-uraian yang logis, dengan menjelaskan sebab-sebab mengapa demikian. Dan yang keempat, dengan bercerita. Dengan cara ini, pengarang mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi atau sudah berlalu. Dengan paragraf tersebut, pengarang berusaha membuat lukisannya hidup kembali. Nah, selesai sudah materinya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.